Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sohib Muda, selamat datang di podcast Ekonomi. Pendukung Mapel Ekonomi 2 dari kelompok 4. Di sini ada aku Elva sebagai Master of Ceremony dan juga ada dua panelis Mila dan Ais yang akan memberikan pertanyaan sekaligus menemani kita di sesi podcast kali ini. Kita di sini bakal ngomongin tentang kebijakan fiskal nih sebagai subbab kita kali ini. Dan tentunya di sini ada Afkar dan Raka sebagai narasumber kita yang bakal kita ajak ngobrol dan diskusi. Halo Afkar dan Raka, gimana kabarnya hari ini? Baik, oke, alhamdulillah. Langsung saja dari kebijakan fiskal, kira-kira bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, apa sih kebijakan fiskal itu? Jadi kebijakan fiskal itu segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Beberapa sektor sampah langsung oleh kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Baik. Lalu masuk ke fungsi. Sebenarnya apa sih fungsi kebijakan fiskal tersebut? Fungsi kebijakan fiskal adalah yang pertama, fungsi alokasi, yang berfungsi untuk menentukan besarnya dana yang dihasilkan untuk tujuan tertentu. Fungsi yang kedua adalah stabilitas fungsi. Ini untuk menjaga stabilitas perekonomian. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pembangunan. Fungsi ini mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Lalu masuk ke pengaruh kebijakan fiskal terhadap ekonomi suatu negara itu apa? Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang melalui peningkatan kapasitas perekonomian. Oke, baik. Aku penasaran nih sama contoh fiskal. Apa bisa disebutkan contoh fiskal itu? Contoh kebijakan fiskal di Indonesia itu ada tax amnesty, yaitu pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Oke, baik, terima kasih Raka. Dan masuk pertanyaan selanjutnya itu terkait instrumen kebijakan fiskal. Nah, bisa dijelaskan instrumen kebijakan fiskal itu seperti apa? Instrumen kebijakan fiskal itu sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Lebih detailnya tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia itu ada pajak. Poin pertama. Baik, masuk instrumen kebijakan fiskal nih. Nah, bisa disebutkan atau dijelaskan terkait instrumen kebijakan fiskal? Jadi instrumen kebijakan fiskal itu sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Lebih detail tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia itu ada pajak. Poin pertama instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Yang kedua ada pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Yang ketiga ada obligasi publik. Penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Baik, terima kasih. Lanjut kita ke tujuan. Tujuan kebijakan fiskal itu seperti apa? Ya, tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Baik, tadi kita sudah bahas tentang fungsi, pengaruh, instrumen, dan tujuan. Sekarang untuk jenis kebijakan fiskal sendiri itu apa? Kebijakan fiskal itu ada dua jenis. Yang pertama kebijakan fiskal ekspansif dilakukan ketika daya beli masyarakat menurun dan pengangguran meningkat. Tujuan kebijakan fiskal adalah mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
Kebijakan ini dapat diterapkan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak. Tujuan kebijakan fiskal yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini dilakukan ketika kondisi perekonomian mulai memanas, agar terjadi penurunan tekanan permintaan barang dan jasa. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah serta menaikkan pajak. Dari semua itu, apakah ada dampak positif dan negatif dari kebijakan fiskal? Ya, dampak kebijakan fiskal adalah yang pertama, keseimbangan pendapatan dan pengeluaran, merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah seperti ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Perlu diakui juga bahwa kebijakan yaitu memiliki sifat yang kaku atau kurang fleksibel karena harus melewati birokrasi yang cukup rumit. Yakni APK. Ya, cukup. Untuk dua pertanyaan terakhir kita untukkan kepada para panelis kita. Siapa duluan? Antara Ais dan Milan? Silakan. Yang pertama, apa perbedaan kebijakan fiskal dan moneter? Jadi perbedaannya itu, kalau kebijakan moneter dilaksanakan oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan moneter lebih fokus pada pengaturan uang beredar dan suku bunga, sementara kebijakan fiskal lebih berfokus pada anggaran pemerintah dan pajak. Kebijakan apa yang dapat dilakukan bila terjadi inflasi? Oh ya. Yang pertama adalah menaikkan pajak. Tujuannya adalah memperkuat kas sehingga dapat memperbesar pengeluaran umum. Di samping itu, pemerintah mengurangi tarif pajak sehingga perusahaan dapat berinvestasi melalui kebijakan fiskal. Terima kasih para panelis. Baik, mulai dari bahas pengertian serta contoh kebijakannya yang membedakan kebijakan fiskal dengan kebijakan yang lain, serta seluk-beluk kebijakan fiskal sudah disampaikan oleh narasumber kita. Dan itu tadi materi yang bisa disampaikan sekaligus menambah pengetahuan ekonomi untuk kita semua. Saya akhiri sekali lagi terima kasih untuk para narasumber dan dua panelis kita, Ais dan Mila, Raka dan Afkar. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.